Halo guys, balik lagi di headline liputan6.com tanggal 27 Juli 2022 bersama saya Ratu Surya Sumirat yang kali ini akan membahas tentang Jokowi kunjungi Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Bawa misi apa? Berikut penjelasannya. Pesawat Garuda Indonesia GIA-1 membawa Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana mengunjungi 3 negara di Asia Timur, Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Jokowi dan Iriana mendarat dengan selamat di Beijing Capital International Airport pada Senin 25 Juli 2022 sekitar pukul 9.37 malam waktu setempat. Di Cina, Jokowi bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada Selasa 26 Juli 2022. Jokowi juga mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Cina Li Keqiang. Setelah itu, Jokowi juga akan mengunjungi Jepang pada Rabu 27 Juli dan Korea Selatan pada Kamis 28 Juli. Di akun media sosialnya, Jokowi mengatakan ketiga negara tersebut adalah mitra strategis Indonesia di bidang ekonomi, mitra penting ASEAN, dan mitra penting dalam konteks G20. Indonesia saat ini adalah presiden bergilir G20 dan pertemuan puncak pemimpinnya akan diadakan di Bali bulan November ini. Jokowi merupakan pemimpin asing pertama yang mengunjungi Cina sejak Olimpiade musim dingin pada Februari karena negara itu menerapkan kebijakan ketat nol COVID-19 yang mengakibatkan terbatasnya kunjungan pejabat dari luar negeri. Dan Cina adalah mitra dagang terbesar Indonesia dengan total nilai perdagangan 110 miliar US dollar tahun lalu. Menurut Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, fokus kunjungan Jokowi adalah membahas penguatan kerjasama ekonomi, khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Menurut pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Reza Shah, Presiden Jokowi juga dipastikan bakal menggait investor dalam kunjungannya ke ketiga negara tersebut, terutama dalam hal pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Selain itu, Teuku menilai Indonesia juga berusaha menciptakan persaingan psikologis di antara mereka untuk investasi jangka panjang di Indonesia. Karena dalam urutan investasi di Indonesia, Cina menduduki nomor 1 diikuti Jepang dan Korsel. Di sisi lain, pakar internasional political economy dari Universitas Gadjah Mada, Riza Nur Arfani menilai pemerintah Indonesia harus responsif terkait hal-hal yang diinginkan Cina, Jepang, dan Korea Selatan selama kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi. Apabila Jepang sedang butuh gas dan Korea Selatan fokus ke agribisnis, maka Cina sedang fokus ke Belt and Road Initiative. Hal lainnya yang penting dengan 3 negara Asia Timur itu adalah masalah suku cadang, termasuk microchips. Dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Li Keqiang dan Presiden Xi Jinping di Beijing hari ini, kedua negara telah menyepakati beberapa kesepakatan, yaitu pembaruan Nota Kesepahaman atau MOU Sinergi Poros Maritim Dunia dan Belt Road Initiative, MOU Kerjasama Pengembangan dan Penelitian Vaksin dan Genomika, MOU mengenai pembangunan hijau, serta pengaturan kerjasama kelautan. Kemudian ada juga kesepakatan mengenai protokol ekspor nanas Indonesia, pengaturan kerjasama pertukaran informasi dan penegakan pelanggaran kepabeanan, serta rencana aksi kerjasama pengembangan kapasitas keamanan cyber dan teknologi. Kedua presiden juga memuji pencapaian kedua negara dalam memerangi pandemi COVID-19 dan mengamankan peremajaan dan pembangunan ekonomi. Keduanya juga sepakat untuk berjuang ke arah umum membangun komunitas Cina-Indonesia dengan masa depan bersama dan berkomitmen untuk menempa model teladan negara-negara berkembang utama. Jokowi dan Xi Jinping juga mengakui tonggak penting dalam kerjasama perdagangan bilateral dalam beberapa tahun terakhir. Cina dan Indonesia berkomitmen untuk lebih meningkatkan volume perdagangan bilateral. Cina dan Indonesia akan mempercepat dimulainya kembali pertukaran people to people, termasuk pemulangan mahasiswa Indonesia ke Cina, membuka lebih banyak penerbangan langsung, dan meningkatkan kerjasama di bidang-bidang seperti pendidikan, pariwisata, pemuda, dan pertukaran lokal. Kemudian, kedua belah pihak juga akan terus memperkuat multilateralisme. Sekian headline liputan6.com hari ini, saya Ratu Surya Sumirat pamit undur diri. Bye!